Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Salam semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship revival total ministry. Oke, malam hari ini kita akan lanjut ya. Materi pelajaran kita masih kelanjutan dari kemarin yang kita bahas bersama-sama, yaitu tentang 2 tahapan iman. Seperti yang sudah kita bahas pertama adalah bahwa segala sesuatu ya, perlu iman dalam segala sesuatu. Ya. Jadi kalau Anda mau menggapai Allah itu kendaraannya cuma satu, iman. Jadi Tuhan itu ya akan prihatin, concern dengan Anda kalau Anda punya iman. Kalau nggak punya iman ya, jangan sampai Anda mengira bahwa Tuhan itu akan menolong Anda. Ya, kalau anak manusia itu datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Nah, iman itu apa? Ya, iman itu adalah sikap percaya kita kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Atau iman itu adalah sebuah respon Anda. Bagaimana Anda merespon. Jadi iman itu bukan desain Anda sendiri, tapi sebenarnya iman itu adalah desainnya Allah yang ditaruh di dalam diri Anda. Nah, saudara, kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis iman juga. Ya, ada 4 jenis iman yang sudah kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah iman yang negatif, yaitu takut. Apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Lalu ada iman yang namanya iman sekadar iman. Asal aku jamah, ya. Nah, imannya perempuan pendarahan 12 tahun. Akhirnya sih bisa ditolong juga sih. Karena apa? Perempuan itu mampu memfokuskan pikirannya kepada satu pusat yang bisa menjadi pijakan. Ya, asal aku jamah jubah Yesus. Nyampe lah ke jubah Yesus, akhirnya dia mengalami pertolongan. Berikutnya yang ketiga adalah iman yang besar. Iman yang besar itu adalah iman dari perempuan Serofenisia atau perempuan Kanaan. Kenapa? Iman itu punya nilai, ya bisa dikatakan iman yang besar. Karena iman ini mengalami ya melewati sebuah tahapan, yaitu tahapan ujian iman. Anda lihat bagaimana Tuhan Yesus menguji perempuan itu dari cuek sampai direndah-rendahkan. Tapi perempuan itu tetap stay di situ dan akhirnya Tuhan bilang, "Hei ibu, besar imanmu dan jadilah seperti apa yang engkau kehendaki." Lalu yang keempat, saudara, iman yang mengherankan Tuhan Yesus. Bahkan iman seseorang ini dibanding dengan imannya orang-orang di kalangan orang-orang Israel, dia lebih tinggi. Imannya siapa? Imannya perwira Romawi atau perwira Kapernaum itu loh. Ya. Kenapa perwira ini punya iman yang luar biasa? Karena perwira ini bisa menghargai perkataan, ya, arti sebuah perkataan. Nah, dia sendiri mengakui, aku ini adalah seorang bawahan dan aku seorang atasan. Jadi untuk memanggil atau menyuruh itu nggak perlu pakai alat tali atau didorong-dorong, ya, tapi cukup dengan ngomong. Nah, perwira ini tahu siapa yang di depannya, siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu adalah berkuasa, ya. Kalau orang berkuasa ngomong pasti jadi. Sehingga dia bisa menyimpulkan asal ya, katakan sepatah kata saja, maka hambaku pasti sembuh. Ketika mendengar itu Tuhan Yesus heran sekali, ya, kok ada ya orang yang bisa ngerti mekanisme seperti ini. Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar dari beberapa tahapan iman itu, beberapa jenis iman itu. Namun, ya, yang kita bahas kemarin itu adalah tahap yang pertama. Jadi tahapan pertama itu iman, ya, yang muncul karena Anda punya kebutuhan, lalu Anda minta tolong kepada Tuhan. Ya,
Tuhan, ini aku, ini masalahku, tolonglah aku. Kenapa aku harus tolong kamu? Nih loh Tuhan, aku punya iman dan Tuhan melihat ada iman di dalam dirimu, maka Tuhan menolong engkau atas dasar ada imannya. Tapi sumbernya, saudara, sumbernya itu dari kebutuhan kita. Ya, karena aku butuh, aku cari Tuhan, Tuhan melihat iman saya, makanya Tuhan tolong saya. Ini adalah iman di tahap pertama. Malam hari ini, saya akan bawa Anda untuk masuk, untuk mengenal iman tahap kedua. Ya, untuk masuk ke dalam iman tahap kedua ini harus melalui sebuah pertumbuhan yang disebut pertumbuhan iman. Ya, kenapa harus bertumbuh? Karena yang kita tuju adalah iman yang sempurna. Ya, yang kita tuju adalah iman yang sempurna. Bukan sekedar iman negatif, bukan sekedar iman asal jamaah, bukan sekedar iman yang besar, bukan sekedar iman yang mengherankan Tuhan. Tapi yang kita tuju adalah iman yang sempurna. Ya, nah, kenapa dibilang iman yang sempurna? Tapi sebelum saya jelaskan, tapi bagaimana itu dapat terjadi dalam kehidupan kita? Ya, untuk mendapatkan iman yang sempurna ini harus ada pendengaran akan firman Tuhan, alias rema. Ya, untuk kita bisa menuju dan memiliki iman yang sempurna, modalnya adalah harus ada pendengaran akan firman Tuhan. Ya, rema, lalu dilanjutkan dengan melangkah dengan iman, dengan tindakan. Ya, nah, tindakan iman itu akan menyempurnakan iman Anda. Di lain pihak, Allah juga dengan kekuatannya akan menyempurnakan pekerjaan iman itu. Dalam hal ini, doa orang lain dapat mempengaruhi gerakan kuasa Allah itu. Ya, nah saudara, jadi iman yang sempurna itu munculnya karena Anda mendengar Tuhan ngomong. Tuhan berbicara tentang sesuatu yang Anda tangkap. Ketika Anda sudah mendengar apa yang Tuhan katakan kepada Anda atau sesuatu yang dijanjikan dan diberikan kepada Anda, lalu Anda bertindak. Anda melakukan seperti apa yang dikatakan Tuhan itu. Anggap ya? Jadi sumbernya dari Tuhan. Ya, sumbernya dari Tuhan. Kemarin ada yang nanya, ya tapi belum sempat saya jawab, tapi masih di WA, ya dia bilang ini, Pak, kenapa semua harus nanya Tuhan dan sebagainya? Karena yang kita tuju iman yang sempurna ini loh. Tanpa kita mendengar suara Tuhan, imanmu tetap ada di level, ya, iman tahap pertama itu. Iman karena sebuah kebutuhan. Anda nggak akan pernah nyampe dan menemukan iman yang sempurna, ya, iman yang sempurna itu. Nah, saudara, walaupun Anda sudah mendengar Tuhan bicara kepada Anda, ada beberapa orang sih kadang-kadang bilang, Pak, saya dengar Tuhan ngomong, ya, kemarin saya ikut acara, lalu ada yang bernubuat, Pak, ya, firman Tuhan begini, ya, aku akan begini, gini, dan sebagainya. Gitu. Tapi kok nggak kejadian ya Pak? Kenapa? Nah, saudara, salahnya di mana? Kurangnya di mana? Anda sudah dengar, Anda sudah dapat konfirmasi, Anda sudah dapat beritanya dari Tuhan. Kalau itu Anda anggap dari Tuhan, ya. Tapi kenapa nggak jadi? Nggak Anda alami dalam kehidupan Anda. Kurang satu lagi. Setelah Anda mendengar, ya, Anda ngerti maksudnya Tuhan, lalu Anda ikuti, lalu Anda kerjakan, lalu Anda terima dengan iman seolah-olah Anda sudah mendapatkannya, sudah menerimanya seperti apa yang Tuhan katakan itu. Amin. Nah, kalau Tuhan bilang, aku akan menyembuhkan kamu. Padahal kalau Anda lihat tubuhmu masih sakit. Ya, Anda dapat konfirmasi.
Ketika Anda tanya pada Tuhan, Tuhan gini. Lalu Tuhan menjawab, aku akan menyembuhkan kamu. Aku sudah menyembuhkan kamu. Pak, firman-Nya kan begitu pasti, bukan hanya akan, tapi sudah ditegaskan lagi, sudah aku sembuhkan. Tapi faktanya, kenapa nggak sembuh, Pak? Kurang satu lagi. Ketika Anda mendengar Tuhan katakan, kamu sudah sembuh. Sekarang Anda harus bertindak seolah-olah Anda adalah orang sehat. Ya, Anda mulai berpikir jadi orang sehat itu. Nah, dimulai dengan tindakannya. Seperti Kenneth Hagin ya, itu kan rasul iman. Ketika dia berbaring sakit itu ya nggak bisa bangun, ketika dia dapat remanya, bahwa kalau minta kamu sudah mendapatkannya, ya Tuhan telah menyembuhkannya, lalu dia berpikir, aku ini sudah sembuh. Lalu dia mulai meningkatkan, saudara ya, memulai tindakan imannya. Apa yang dilakukan? Dia bilang begini, imannya orang duduk lebih baik daripada imannya orang tidur. Lalu dia duduk, saudara. Ya, setelah dia bisa duduk, gitu ya. Lalu ditambah lagi, imannya orang berdiri lebih baik daripada imannya orang duduk. Lalu dia bisa berdiri, saudara. Ya, ada sesuatu yang dilakukan, bukan? Jadi bukan hanya bilang, ya puji Tuhan saya sudah sembuh, tapi tetap berbaring di tempat tidur gitu ya. Sampai kapanpun nanti nggak akan sembuh. Nah, setelah dia berdiri, lalu dia bilang, imannya orang berjalan lebih baik daripada imannya orang berdiri tok. Lalu dia mulai jalan, saudara. Ya, apa itu terjadi? Itu otot-ototnya kuat dan dia bisa berjalan loh. Ya, lalu dia tes lagi, masa cuma jalan di kamar saja? Aku mau turun flat itu. Itu padahal lantai 21 atau berapa gitu, dia turun pakai tangga. Sampai di bawah, orang-orang kaget. Siapa yang bawa kamu ke sini? Enggak, gua turun sendiri. Dan mulai saat itu semua orang menyaksikan bahwa Kenneth Hagin disembuhkan. Ya, nah ada tindakannya, ada actionnya. Actionnya itu bukan karena dia pengen. Karena dia mengikuti apa yang dimau oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kamu bisa jalan, kamu bisa sembuh. Betul? Kamu sudah sembuh. Lalu dia melakukan sesuatu seperti orang layaknya orang sehat. Karena apa? Tuhan sudah bilang bahwa dia sudah sembuh. Amin. Lah Pak, kalau itu masalah keuangan gimana Pak? Ya loh. Saya merasa diri Anda miskin. Nah, orang miskin itu mentalnya apa sih? Nggak bisa beli apa-apa. Betul ya? Itu dia terintimidasi gitu ya. Walaupun dia pengen, dia nggak sanggup, ya nggak bisa beli apa-apa dong. Tapi ketika Tuhan bilang, aku berkati kamu melimpah-limpah. Gitu? Ya. Nah, sekarang Anda mulai ya melakukan tindakan iman seperti apa yang Tuhan bilang. Aku ini orang yang kelimpahan, ya. Itu pikiran nggak mampu, gitu loh. Itu harus dihilangkan. Ya jangan langsung besar, langsung habis kere, habis nggak punya gitu tuh besok beli jet dulu. Ya jangan, nanti bisa-bisa kena kasus timah. Langsung beli jet gitu. Ya jangan gitu ya. Ya mulailah gitu loh. Dari perkara-perkara yang bisa dijangkau lah gitu ya. Beli permen dulu lah. Ya nggak mahal-mahal dulu gitu loh. Tapi sampai Anda itu merasa bisa beli, betul? Orang yang merasa bisa beli itu orang punya jiwa kaya, betul? Nah, mulai tingkatkan dari permen, nanti mulai apa? Beli di level berikutnya, level berikutnya. Nangkep ya? Nah, saya harap Bapak Saudara malam hari ini kebuka pikirannya. Ya. Tahu dulu kehendak Allah, rencana Allah di dalam kehidupan Anda. Lalu Anda lakukan seperti apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Yuk baca Yakobus pasal 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi
sempurna. Lihat nih, saudara. Punya iman tok itu nggak cukup. Ternyata iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Amin. Nah, iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Nah, kemarin saya singgung tentang ora et labora, ya. Kalau itu konsep Anda sendiri, saya kan harus berusaha, saya kan harus dagang, saya kan harus begini, saya harus berusaha ini untuk menghasilkan itu sambil memohon-mohon, Tuhan berkati usaha saya ya, Tuhan berkati ide saya. Itu yang saya katakan ora et laboranya. Tapi yang disebut iman bekerja dengan perbuatan itu, ya, itu memang beda tipis dengan ora et labora ini. Tapi Anda perhatikan, Anda dengar dulu Tuhan ngomong apa, lalu Anda melakukan. Anda bekerja. Kalau Tuhan bilang, ya, untuk memperkaya Anda, membuat Anda hidup dalam kelimpahan. Tuhan ingin Anda berkelimpahan, Anda disuruh buka toko, Anda disuruh dagang. Anda dagang kan? Anda dagang yang nyuruh siapa? Karena Tuhan suruh. Bukan karena Anda pengen dagang, lalu Anda berdoa, Tuhan tolong berkati toko dan dagangan saya. Itu di level iman sebelumnya. Iman yang aku butuh Tuhan. Amin. Tuhan harus tolong saya. Nah, tapi di iman yang kedua ini, dikatakan tadi, oleh perbuatan-perbuatan itu, imanmu menjadi sempurna. Artinya apa? Ini iman kelas sempurna. Ya, jenis iman sempurna. Bukan sekedar iman yang menggedor-gedor pintu surga, bukan. Tapi ini iman yang dikehendaki oleh Allah. Amin. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11 sampai 12. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan saudara, ya, bagian ini ya, 11 bagian B-nya, dikatakan gini, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Nah, orang kadang-kadang kejebak di sini ini. Kata kehendakmu. Ya. Dan dengan kekuatan Allah menyempurnakan kehendakmu, ya, untuk berbuat baik. Pak, itu kan kehendakku kan? Di sini masih ada kehendak loh, Pak. Tapi Anda lihat, kehendak untuk berbuat baik. Apa definisi? Apa arti pengertian dari berbuat baik itu? Kita ingat ya, peristiwa Kain dan Habel. Betul? Tuhan bilang, kalau kamu berbuat baik, kenapa engkau muram hatimu? Betul ya? Lihat iblis telah mengintip dan sebentar lagi dia akan menguasai engkau. Nah, saudara, yang dimaksud berbuat baik itu apa? Berbuat baik di sini seperti apa yang dilakukan oleh Habel. Kenapa Habel dikatakan berbuat baik dan berkenan kepada Allah korbannya? Karena korbannya menurut kriteria yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi ada rule, ada aturannya. Setiap orang yang mempersembahkan korban kepada Tuhan harus mempersembahkan darah. Betul? Nah, itu ada pada pada Habel. Sementara Kain enggak. Habel melakukan yang baik. Baik dalam arti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu kata baik, betul ya? Kata baik. Nah, di sini kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Nah, saudara, iman seperti ini sering disebut dengan istilah iman sebiji sesawi.
Ya, iman yang sempurna itu sering dipakai istilah lain, yaitu iman sebiji sesawi. Nah, satu hari saudara, ya, Tuhan mengajar murid-muridnya. Namun tiba saatnya murid-murid menyadari betapa lemah iman mereka. Yakni ketika mereka diminta mengampuni seseorang 7 kali dalam sehari. Mereka meminta ya tambahan iman. Tetapi Tuhan menjawab nampaknya di luar konteks. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, nah, berarti kan ini ayatnya, Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 6. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, dan berkata kepada pohon ara ini, tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya, jawab Tuhan katakan, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Ya, satu kali Tuhan Yesus memberikan pelajaran tentang pengampunan. Ya, berapa kali harus mengampuni? Tuhan bilang, ya, nah, kalau ada orang berbuat dosa, ya, terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Dengar keputusan nasihat daripada Tuhan Yesus ini, itu murid-muridnya langsung ya kayak paduan suara tanpa dikomando langsung bilang tambahkanlah iman kami, ya. Merasa nggak sanggup, merasa nggak mampu untuk mengampuni 7 kali dalam sehari kepada orang yang sama. Ya, kalau orang itu menyesal kepada dia. Namun saudara yang menarik di sini, ketika murid-murid ini mengatakan tambahkanlah iman kami, ya, jawaban Tuhan itu di luar konteks kelihatannya, ya. Bahkan Tuhan katakan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Apa saudara hubungannya antara nggak sanggup mengampuni sama jawaban Tuhan Yesus dengan biji sesawi, iman biji sesawi itu, dia dapat berkata kepada pohon ara itu, terbantun serta tertanam di dalam laut. Saudara, ya, coba ya, Anda ngomong sama pohon, ya, tercabutlah gitu ya, lalu tertanamlah di dalam laut. Saudara, ya, bukan dibuang di dalam laut loh. Tertanam di dalam laut artinya hidup di laut. Ini adalah sesuatu yang nggak wajar, betul? Sesuatu yang nggak lumrah, ya, bukan pada habitatnya, betul? Pohon ara itu nggak bisa hidup di air, apalagi di air laut seperti itu. Tapi Tuhan bilang, terbantunlah, lalu tertanamlah di dalam laut itu. Dan itu nggak ada yang mustahil, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Saudara, ketika orang dituntut untuk mengampuni 7 kali, mana mungkin, mana bisa. Ya, tanyalah kepada semua manusia di dunia ini. Gak akan ada yang bilang bisa, itu gak ada. Betul? Gak ada yang bisa. Betul gak? Mana mungkin, mana ada, itu langka sekali. Betul gak? Nah, saudara, tapi Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, kamu bisa, kamu beda dengan mereka. Kalau mereka gak bisa, kamu bisa. Tapi kuncinya satu, kamu harus punya iman sebesar biji sesawi itu. Nah, sekarang tentang mencabut pohon, nanti kita lihat satu perbandingannya dalam Markus 11 ayat 23, ya. Nah, ini hampir ada miripnya, Saudara.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ya, nah, saudara, kita lihat ya. Jadi Tuhan bilang, bukan hanya pohon, gunung pun, saudara. Gunung itu adalah sesuatu yang sudah permanen, bukan? Ya, sudah permanen. Tapi bisa diangkat, dipindahkan, saudara. Nah, kalau Anda khotbah atau Anda cerita dengan orang lain tentang memindahkan gunung dan sebagainya, lah mungkin Anda nanti akan dites sama orang lain itu. Ya, cobalah pindahin kalau bisa, gitu. Jawaban Anda apa? Biasanya, ya, ini pengalaman saya dulu ya, nggak tahu nanti pengalaman Anda bagaimana. Dulu saya sering khotbah tentang itu, memindahkan gunung, mencabut pohon, dan sebagainya. Lalu ada jemaat tanya, Pak Pendeta, gitu ya, Bapak tadi dengan semangat, ya, berkhotbah memindahkan gunung. Kebetulan sudah, ya, saya khotbah di kampung, gitu ya. Nah, di depannya ada gunung, gitu. Dia langsung sudah bilang, coba tolong Pak, ya, sebelum Bapak menyuruh kita, coba Bapak praktekin dulu. Saya saya ingin melihat Bapak bisa memindahkan gunung itu. Saya garuk-garuk gitu ya, sambil mikir gitu ya. Gimana ya? Nah, karena saya hamba Tuhan gitu ya. Wah, nanti kalau nggak bisa jawab bagaimana? Cari alasannya, saudara. Oh, begini loh maksud saya, ya. Gunung itu adalah gunung persoalan. Gunung itu adalah gunung penyakit, saudara. Gunung itu adalah gunung utang, saudara. Ya, karena utangnya si gunung. Ya. Nah, jadi kita percaya masalahmu yang sebesar gunung itu bisa dipindahkan oleh Tuhan. Ya. Masalahmu yang sekuat pohon itu bisa dicabut juga seperti itu. Oh gitu ya Pak. Jadi bukan gunung fisik ya. Bukan, itu gunung-gunung persoalan. Nah, tapi kalau Anda lihat, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, dia tunjuk apa? Dia tunjuk pohon. Dia tunjuk gunung. Gunung beneran bukan? Gunung beneran. Ada nggak di dalam Alkitab penjelasannya bahwa arti daripada ketika Tuhan ngomong tentang gunung itu, lalu ada keterangan di bawahnya. Saudara, maksud Tuhan Yesus ini adalah gunung persoalan. Ada nggak? Nggak ada, betul? Nah, itu akal-akalannya hamba Tuhan saja. Ketika apa? Dia khotbah, disuruh membuktikan, dia nggak mampu, lalu saudara, gitu ya, mulai ya dikurangin supaya apa? Ya, supaya nggak dituntut kelebihan seperti itu, ya. Nah, sini tak doain masalahmu segunung itu, yuk kita pindahkan, ya, kita buang dan sebagainya. Nah, saudara, sebenarnya Tuhan nggak bilang seperti itu. Itu gunung beneran, saudara. Ya, itu gunung beneran. Sekarang saya punya jawabannya. Kalau orang tanya kepada saya, Pak Gideon, gitu, Pak Gideon bisa nggak memindahkan gunung itu? Saya bilang bisa. Buktikan, gitu. Saya bilang begini, ya, kalau Tuhan suruh, ya, Tuhan suruh saya untuk memindahkan gunung itu, saya ngomong kepada gunung itu pasti akan pindah, betul? Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong, Tuhan yang pengen, Tuhan yang mau, bukan kemauanmu yang kamu paksakan kepada saya, dan bukan kemauanku sendiri. Itu kemauan Tuhan. Yang nyabut siapa? Yang ngangkat gunung siapa? Yang mindahin gunung siapa? Ya Tuhan. Dia cuma pinjam mulut saya untuk ngomong kepada gunung itu, betul? Nah, sekarang saya ngerti jawabannya seperti itu. Nah, kalau dia tetap ngayal, baptis ulang saja. Udah, kalau Anda sudah jawab seperti itu, kalau dia tetap ngayal aja, sini nih. Kayaknya kamu perlu dibaptis ulang ya. Itu apa namanya? Roh nggak paham dengan firman itu. Nah, sekarang kita lihat. Tapi kenapa, saudara? Ya, perkara-perkara seperti itu disebut sebagai iman sebesar biji sesawi.
Biji sesawi itu kecil sekali loh ya. Tadi sebelumnya kemarin kita bicara tentang iman, dari iman negatif, iman yang asal, iman yang besar, dan iman yang mengherankan. Jadi ada peningkatan, betul? Semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Mungkin muncul pertanyaan dalam diri Anda, Pak, ya, iman yang besar aja sekarang mau kita tumbuhkan nyampe kepada iman yang sempurna. Tapi kenapa ketika kita masuk pada iman yang sempurna, kok kita hanya pakai iman yang kecil? Sekecil biji sesawi, betul? Nah, pertanyaannya begini sekarang. Jadi Tuhan mau kita punya iman yang besar atau hanya sebiji sesawi saja? Nampaknya agak membingungkan, bukan? Ya. Nah, seperti tadi sudah kita bicarakan, untuk memperoleh hal-hal yang besar, diperlukan iman yang besar pula. Amin. Tuhan membukakan kepada kita bahwa iman yang terbesar itu adalah milik si pengarang iman. Ya, milik si pengarang iman itu sendiri, yakni dia sendiri. Ya, perhatikan siapa yang mengarang iman. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu dalam kesempurnaan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ya, nah di sini ada kata ya, the author of the finisher. Ya, nah di sini dia yang mengarang iman Anda, dia yang memulai, saudara. Ya, dia yang mengarang iman itu. Jadi itu ide gagasan dari dia. Lalu dia ngomong kepada Anda. Anda punya iman karena mendengar dia ngomong. Anda percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan Anda. Dia sendiri yang akan menyempurnakan itu. Dia yang akan mengerjakannya di sini, ya. Jadi dalam bahasa Indonesia tadi ini ada salah terjemahan, ya. Nah, ada sedikit salah terjemahan di sini, ya. Anak kalimat yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan harusnya berbunyi pengarang dan yang menggenapi semua hal iman kita. Jadi yang ngarang dia, yang mengerjakan, yang menggenapi apa yang dia karang, ya, itu dia juga, ya. Nah, semua hal dalam iman kita itu. Nah, saudara, kita tahu sekarang, hanya Yesus, saudara, yang punya ide sempurna. Ya, siapa yang imannya mencapai kesempurnaan? Hanya satu orang itu, namanya Yesus. Paulus berkata bahwa untuk dapat memindahkan gunung, diperlukan iman yang sempurna. Itu ditulis dalam 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saya nggak bicara tentang kasihnya, tapi di sini Paulus, ya, dia mengajar, memberitahu kepada kita, ya, tentang adanya satu iman yang disebut iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Karena Paulus walaupun dia tidak diajar langsung oleh Tuhan Yesus, tapi dia baca ya Injil itu, ya, dapat pengertian dari murid-murid lainnya yang dulu pernah diajar oleh Tuhan Yesus. Tentang apa? Iman sebesar biji sesawi itu yang bisa memindahkan gunung. Jadi Paulus itu meminjam istilah itu, lalu dia bilang iman yang sempurna untuk memindahkan gunung itu, ya. Nah, siapa yang mampu memiliki iman sempurna? Tak satu pun manusia, ya, kecuali Yesus. Karena itu,
Ia mau semua manusia yang percaya kepadanya dibuang kemanusiaannya, agar Yesus dapat mengambil oper kedudukan orang itu. Ia yang menjelma sepenuhnya di dalam orang itu. Dengan kerelaan menyangkal diri dan dengan iman meminta Roh Kudus membuang keluar si manusia lama, ia mempunyai peluang maksimal untuk memimpin roh Anda meningkat menjadi sama dengan Anda, dengan dia, ya. Nah, selanjutnya tak perlu iman besar-besar lagi. Sebaliknya, iman sebiji sesawi saja cukup. Itu adalah iman untuk sekedar mau nurut apa saja yang dikatakannya. Kalau ia yang suruh Anda pindahkan gunung, lalu Anda mampu percaya dan menurut, maka gunung itu pasti pindah tempat. Karena yang punya mau tak lain dia sendiri. Ya, nah saudara, sekarang kita ngerti. Kenapa dipakai iman sebesar biji sawi yang kecil saja? Sebenarnya dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita itu apa? Bukan idemu, bukan gagasanmu, bukan kehebatanmu, bukan. Ya, yang dituntut cuma satu. Mau nurut nggak? Iman sebiji sawi itu bicara apa? Kerelaan nurut maunya Tuhan. Ya, nurut. Nurut itu hal yang simpel, betul? Ya, walaupun itu hal yang simpel, tapi nggak banyak orang bisa melakukannya, betul? Kenapa, saudara? Kenapa orang nggak bisa nurut? Lu kenapa coba? Siapa di sini punya anak yang nggak nurut? Ada nggak? Ada ya? Nah, kenapa anakmu nggak nurut? Kenapa anak buahmu nggak nurut? Dia punya ide sendiri. Dia punya mau sendiri. Betul nggak ya? Kalau dia nggak punya mau, dia nggak punya ide, ketika Anda kasih gagasan, ketika Anda suruh, dia akan bisa menerima perintahmu itu. Tapi ketika dia punya keinginan sendiri, dia pasti sulit untuk nurut Anda. Toh? Kadang-kadang dia mengajukan ya pendapatnya itu, idenya itu, dianggap lebih baik daripada apa yang Anda inginkan. Banyak orang Kristen kadang-kadang begitu. Untuk nurut sama Tuhan, disuruh nurut sama Tuhan itu, sulitnya luar biasa, betul? Itu yang kadang-kadang membuat Tuhan Yesus terheran-heran dengan Anda. Ya, aku nggak nuntut kamu yang besar-besar loh. Aku hanya nuntut iman sebesar biji sesawi. Hal yang kecil, hal yang simpel, hal yang sederhana, yaitu nurut. Amin. Alias TAAT atau taat saja. Nah, taat saja. Nah, orang bisa taat itu modalnya cuma satu. Percaya. Amin. Percaya saja, oh percaya saja. Percaya pasti kita menang. Gitu. Nah. Percaya. Nah, saudara, Smith Wigglesworth, saudara ya. Itu kalau bikin acara KKR itu ya, konferensi mana-mana seperti itu, temanya nggak aneh-aneh. Oh sekarang tuh kan orang bikin KKR itu temanya, wah hebat ya, from glory to glory, wah hebat-hebat lah gitu ya, terobosan ini dan itu, wah gitu ya. Walaupun disertai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, temanya cuma satu. Setiap dia bikin acara, temanya cuma satu, only believe. Percaya saja. Ya, percaya saja. Percaya saja. Ya. Betul, Saudara. Kekuatan daripada Smith Wigglesworth cuma satu. Dia membawa Tuhan. Ya. Aku hadir di tempat ini karena Tuhan. Ini maunya Tuhan. Betul? Nah, makanya dia bikin tema simpel saja. Only believe, ya. Percaya saja. Nanti kalau Anda undang saya gitu ya, Pak, bikin ceramah, judulnya apa, Pak? Only believe. Ya. Percaya saja, ya. Walaupun nanti yang dibahas tentang apa dan sebagainya, tapi tema besarnya cuma satu. Ya, itu menjadi harapan dari Smith Wigglesworth. Supaya orang yang datang itu modalnya cuma satu. Kamu mau percaya nggak? Kalau Tuhan bisa sembuhkan kamu. Kamu percaya nggak? Kalau Tuhan itu baik,
dia perhatikan kamu, dia punya kehendak atas hidupmu itu. Percaya saja, gitu ya. Nah, percaya saja. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan lagi. Perhatikan sekarang lanjutan dari perkataan Tuhan Yesus tentang iman sebiji sesawi itu. Dalam Lukas pasal 17. Ini kelanjutan ayat tadi ya. Siapa di antara kamu, ayat 7-10, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum, sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya. Nah, saudara, dari iman sebesar biji sawi memindahkan gunung itu, lalu dilanjutkan dengan Tuhan memberikan satu ilustrasi. Ada seorang tuan punya hamba, ya, pulang dari ladang, dia nggak berkata kepada hambanya itu, wah, kita sudah kerja ya, oke, yuk kita makan bareng ya, gitu. Enggak. Tapi tuan itu bilang, ya, sediakin dulu makanan buat aku. Nanti kalau aku sudah selesai makan, baru kamu makan ya. Nah, setelah makan itu, apakah tuan itu harus berterima kasih kepada hamba itu? Enggak, itu ya. Justru hamba itu yang harus, ya, tadi dikatakan, ya, demikianlah, ya, hamba itu, ya, telah melakukan tugasnya. Lalu Tuhan katakan, ya, pengertian yang harus kita dapat ayat yang ke-10-nya. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu, apa yang kita lakukan? Yang ditugaskan kepadamu. Jadi melakukan tugas, bukan? Hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya, lakukan apa yang harus Anda lakukan. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Perintah. Perintahnya siapa? Perintahnya Tuhan. Relakan dirimu untuk diperintah oleh Tuhan itu penting. Tuhan perintah aku ya. Aku nggak mau perintah-perintah kamu lagi. Ya, aku mau berhenti perintah-perintah Engkau Tuhan. Tolong Tuhan, gitu. Walaupun ngomongnya tolong sih. Tapi sama aja itu perintah kan, betul? Ya, betul nggak? Bahasanya sopan bukan? Sekarang kan nyonya-nyonya kalau minta tolong sama pembantu kan nggak langsung, angkat piring ini nggak. Nem, tolong ya, bersihkan meja makan itu, tolong angkat piringnya, betul ya? Itu perintah bukan? Perintah juga. Nah, Anda kadang-kadang dengan Tuhan juga begitu ya. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan colong. Ya, bukan tolong lagi nih. Colong. Ya. Nah, coba. Siapa yang sering melolong-lolong gitu? Nah, malam hari ini kalau Anda mau menemukan dan mendapatkan iman yang sempurna, ya, kurangin minta tolong. Ya, siapkan, sediakan dirimu untuk diperintah oleh Tuhan, lalu Anda dapat tugas dari Tuhan. Lalu Anda melakukan apa yang harus kami lakukan. Ya. Sekarang proyek Tuhan itu harus jadi di muka bumi itu loh. Ya. Kehendak Tuhan itu harus terjadi di muka bumi itu loh. Kapan kehendak Tuhan terjadi di muka bumi ini? Tergantung jumlah orang-orang yang mau diperintah oleh Tuhan. Ya, semakin banyak orang yang merelakan diri untuk diperintah oleh Tuhan, kehendak Allah itu akan lebih cepat terjadi di bumi ini. Sehingga di bumi ini menjadi seperti di surga. Amin. Nah, banyak orang kadang-kadang pengen mengubah surga seperti di bumi, betul? Padahal Tuhan ingin mengubah bumi itu seperti di surga. Amin. Nah, saudara, ini adalah penjelasan
Tuhan Yesus tentang apa artinya iman sebesar biji sesawi itu. Yakni bahwa kita sebagai hambanya, ya, sebagai hambanya, tinggal menurut apa saja yang ia katakan. Jangan berbantah bila ia suruh kita melakukan ini dan itu dalam kondisi apapun dan tak berhak menuntut ucapan terima kasih dari dia sekalipun. Sebaliknya, harus berpikir dan berkata, kami hanya hamba tak berguna yang hanya melakukan sesuatu kalau disuruh dia. Ya, bisa nggak saudara kira-kira? Harus bisa. Amin. Harus bisa. Ya, dengan belajar seperti ini, saya yakin ya nanti nggak banyak orang cengeng gitu ya. Nah, semua adalah pelaksana tugas ya kehendak Bapa di muka bumi ini. Anda akan dijadikan representatifnya Allah, luar biasa. Tentang masalahmu, tentang semua kebutuhanmu, tentang kehidupanmu, itu sudah di-cover semua oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Anda melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan nggak gampang sakit. Orang yang melakukan kehendak Tuhan nggak akan miskin. Betul? Kenapa? Anda ada di bawah covering, ya. Anda ada di bawah kontrol si bos, ya, Allah yang maha kaya, maha hebat itu, betul ya. Semua dijamin oleh dia. Apa yang Anda butuhkan, Anda nggak akan kekurangan. Asal Anda ada di dalam tracknya Tuhan ini. Melakukan kehendak dia. Amin. Nah, saudara, kita masuk sekarang 2 tahapan imannya, ya. Nah, setelah ia bangkit, ya, di tepi Danau Galilea, Tuhan berkata kepada Petrus, ada periode masa muda di mana Petrus masih diberi kebebasan pergi menuruti kehendaknya sendiri. Tapi akan tiba masa di mana Petrus kehilangan kebebasannya. Tapi harus tunduk kepada kehendak orang lain. Setelah ia bangkit di tepi Danau Galilea, Tuhan berkata kepada Petrus, ya, ini 2 kali, ya. Nah, Yohanes 12, 21 ayat 18. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Ya, tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, nah saudara, masa muda, ya loh. Nah, itu adalah masa yang penuh dengan gejolak, banyak keinginan, banyak cita-cita, gitu ya. Nah, Tuhan bilang ya kepada Petrus, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Itu, Anda tahu ya, kiprahnya Petrus tuh, kehendaknya banyak ya. Sampai Yesus saja dicegah tuh. Ya, jangan mati. Wah, banyak banget loh kehendaknya, itu ya. Jadi Tuhan itu bilang tuh, ya, ketika kamu masih muda, ya, muda rohani, gitu ya, tuh kehendakmu banyak, aku biarin, ya, banyak kehendak itu. Tapi nanti, gitu, kalau kamu sudah dewasa, kalau kamu sudah tua, kamu akan diikat dan kamu akan nurut orang yang mengikat kamu itu. Seberapa Anda nempel dengan Tuhan, saudara? Ya, semakin Anda terikat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, kehendak Tuhan harus Anda ikuti. Itu tanda kedewasaan. Jadi tanda kedewasaan rohani seseorang itu bukan karena karunia. Banyak orang terkecoh. Kalau orang bisa bernubuat, ya, orang bisa mengadakan mujizat, lalu dianggap rohani. Enggak. Karunia itu anugerah. Tuhan mau Anda melakukannya. Bahkan kalau Anda baca Matius pasal 7, ada orang-orang melakukan karunia nanti ditolak sama Tuhan, betul? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, betul? Bernubuat, itu karunia. Tapi kenapa ditolak oleh Tuhan? Itu bukan tanda kedewasaan. Jadi kedewasaan rohani itu tidak diukur karena orang punya karunia. Kedewasaan rohani itu diukur karena orang itu mau taat kepada Tuhan. Tingkat ketaatanmu itu loh. Itu menunjukkan Anda dewasa di dalam Tuhan. Semakin diikat, menyatu dengan Tuhan.
Menyatu dalam apa? Dalam kehendaknya. Sampai kehendakmu sendiri nggak ada. Sampai kehendakmu sendiri nggak ada. Ya, bukan jadi Anda jadi orang hun-hun, ya, nggak ngerti apa-apa, nggak ngapa-ngapain, enggak. Karena kehendakmu sendiri nggak ada, nanti Tuhan akan take over, ambil alih. Karena kamu sudah nggak punya kehendak, nih sekarang lakukan kehendakku. Betul? Sebenarnya kehendakmu sama kehendak Tuhan itu keren mana sih? Keren mana? Keren mana? Kalau Anda ngomong keren punyanya Tuhan, kalau hari ini saya bilang, ya, tolong lepaskan punyamu yang nggak keren itu, yang kampungan itu. Lalu ambil punyanya Tuhan yang keren itu, yang modern itu, ya, yang canggih itu. Anda rela nggak? Rela nggak? Jadi kalau pelajaran di RTM ini bilang, ya, buang keinginan, keterlaluan nggak kira-kira? Ya enggak. Karena keinginanmu itu membuahkan dosa. Betul enggak? Kenapa? Bersifat daging. Sementara keinginan Tuhan itu kudus. Nah, Anda mau dibawa benar, Anda mau dibawa lebih mulia, dengan cara diganti keinginan yang ada di dalam diri Anda. Untuk mencapai iman di level kedua ini, di tahap kedua, iman yang sempurna ini, itu nggak boleh bersumber dari keinginanmu sedikit pun. Itu harus dibabat habis. Nanti ada sesi sendiri tentang masalah keinginan itu ya. Nah, keinginan yang harus dipangkas, dihabisin ya. Cuman satu keinginan yang boleh disisakan ya. Meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap Tuhan Allah dalam hidupku. Tuhan, aku hanya ingin Engkau bicara kepadaku dan aku mau melakukan semua perintah-Mu. Amin. Lalu direnungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Gitu ya. Nah. Ku pegang perintah-Mu dan ku tenteng. Gitu ya. Dan ku lakukan dan ku tenteng. Gitu. Banyak orang kadang-kadang cuma tenteng. Tenteng Bebel. Apa itu? Firman Tuhan. Apa isinya? Perintah Tuhan. Gitu. Dilakukan. Enggak. Ya. Ya, Pak Gideon kok tahu sih ya. Pengalaman. Nah, semua orang pernah mengalami di masa-masa itu ya. Masa muda seperti Petrus itu. Kehendak kita yang jauh lebih kuat. Ya. Tapi akhirnya Petrus masa waktu dia mati, saudara ya. Matinya Petrus Anda tahu? Ya loh. Nah, itu mati karena apa? Dia bela Tuhan mati-matian tuh ya. Dulu dia takut mati. Nggak pengen Yesus mati. Tapi ketika dia mau dibunuh, saudara, mau disalib seperti Yesus, gurunya. Dia bilang, aku nggak layak disalib kayak guruku. Baliklah, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ya lah. Mati dengan konyol seperti itu. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Ya. Apa yang terjadi dengan kehidupan atau kekristenan saat-saat ini? Masa karismatik, di mana Anda diperkenalkan kepada kuasa Roh Kudus. Dan Anda dapat melakukan apa saja menurut kehendak Anda, didukung oleh urapan Roh Kudus. Sekali ya akan selesai dan Anda akan dipindahkan kepada fase kedua, yakni masuk ke dalam Tuhan Yesus dan menyatu dengan Dia. Ya. Jadi masa karismatik itu masa di mana Allah memperkenalkan kita dengan karunia-karunia, betul? Kalau Anda ibadah di kelompok PDKK gitu ya, nah itu PDKK ya, persekutuan doa, ya, karismatik, nah K-nya apa nggak tahu deh. Nah, itu PDK lah gitu ya. Nah, itu PDK itu kan karismatik gitu ya. Bahkan ada gereja yang wah gereja karismatik gitu. Apa sih sebenarnya keistimewaannya? Nah, dia lebih menonjol di pekerjaan roh, betul ya? Karunia-karunia, berbahasa roh banyak-banyak, ada yang penubuat, ini dan itu. Pokoknya itu 9 karunia roh itu dibebaskan untuk bekerja di situ.
Jadi masa karismatik itu sebenarnya masa perkenalan tentang karunia-karunia, ya. Nah, di sini saudara, karena karunia bekerja, itu memfasilitasi. Memfasilitasi apa? Semua apa yang diinginkan, ya, apa yang diinginkan oleh para jemaat itu lalu dibungkus dengan berbahasa roh, lama-lama urapan kenceng segala macam. Semua keinginannya jadi. Ya. Wah. Keinginan siapa? Keinginan manusia. Urapilah kami dengan minyak baru. Ya, haleluya, haleluya. Ya. Ya, lah ada kuasa dalam pujian gitu ya. Nah, kuasa untuk apa? Menyembuhkan, membangkitkan, wow, dan sebagainya, memulihkan. Nah, disinilah saudara, karunia-karunia itu bekerja untuk memenuhi, untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh semua manusia itu. Dan Tuhan izinkan. Semua kehendak Anda itu kayaknya terjadi di situ itu. Dan itu banyak orang senang. Kami ngalami saudara. Masa-masa seperti itu Tuhan bawa untuk kami pelayanan di daerah karismatik. Bukan hanya karismatik biasa. Betul-betul ya, ada tempat-tempat daerah-daerah gereja-gereja yang masih merindukan lawatan Allah. Ketika melihat apa yang kami lakukan, satu hari kita bikin acara di Lampung ya, di Hotel Sheraton Lampung 2 hari. Lah tuh urapan begitu kuat. Lalu ada satu orang namanya Pak Lamasi. Dia ngomong sama Pak Andreas, Pak Andreas, yang kayak begini ini yang lagi ditunggu-tunggu di Bangka katanya. Mau nggak Pak tim ini kita bawa ke Bangka, nanti semua yang biayai kami semuanya. Lalu Pak Andreas lihat jadwal, oke, bulan ini ya. Nah akhirnya bulan yang ditentukan kita pergi ke Bangka. Di Bangka saudara itu benar-benar awalnya itu memang itu daerah di sana itu diblokir dengan okultisme yang begitu kuat. Sehingga hari pertama itu orang nggak ngerti, ya toh. Diajak altar call dan segala itu nggak respon, nggak ngerti. Roh Kudus itu kayaknya ketutup begitu ya. Sampai akhirnya kita berdoa, kita tembus segala macam gitu. Hari kedua terjadi lawatan yang luar biasa. Sampai pendetanya, ya beberapa pendeta yang panitia di situ itu, dia maju, ya toh. Dia ambil mic yang saya pakai gitu, terus dia bilang gitu, pinjam, dia mau ngomong, tapi dia kesamber urapan. Kena urapan petir namanya ya. Nah, dia kesamber gitu. Lalu diem. Dia sambil lagi mic-nya gitu. Ayo terus, saya kan Pak Andres sama Bu Daud ke bawah, tumpang-tumpang tangan, saya di atas panggung. Biasa ini. Ayo terus, aku dia. Lalu setelah selesai ditanya, tadi mau ngomong apa? Sebenarnya tadi saya mau ngomong, ini kayak diturun tuh blessing katanya. Tapi sewaktu pegang mic, itu kok saya langsung diem ya. Saudara, urapan Allah itu luar biasa kami alami. Dan mujizat-mujizat terjadi. Ya, nanti kalau sudah andalannya apa? Ayo Pak Andes kadang-kadang, ayo Gideon terus nyembah Tuhan, ayo nyembah. Ayo nyembah, urapan semakin luar biasa gitu. Hadirat Allah itu bisa mengcover dan menyelesaikan banyak masalah di situ. Ya, kaki pendek bisa dipanjangkan gitu ya. Cancer sembuh itu ya. Lah apalagi cuma panu. Wah, gampang itu. Ya. Wah, saudara, semua mujizat-mujizat terjadi. Luar biasa. Tapi satu saat tuh Pak Andreas ditegur oleh Tuhan. Karena mau dipindahkan ke fase yang berikutnya itu. Fase apa? Fase menjadi dewasa di dalam Tuhan itu. Nah, coba kita lihat di sini ya pelajarannya. Nah, masa karismatik di mana Anda diperkenankan kepada kuasa Roh Kudus dan Anda dapat melakukan apa saja menurut kehendak Anda didukung oleh urapan Roh Kudus. Sekali akan selesai dan Anda akan dipindahkan kepada fase kedua, yakni masuk ke dalam Tuhan Yesus dan menyatu dengan Dia. Jadi sekarang itu bukan fasenya lagi tentang yang apa ya? Urapan-urapan begitu lagi bukan. Ya. Kalau Anda ada di level dewasa, sekarang apa yang harus kita lakukan? Anda harus lebih menyatu dengan Dia. Gimana dengan caranya Anda bisa menyatu dengan Dia?
Anda harus seunsur dengan dia, betul? Seia, sekata, sepikir, seperasaan dengan dia, amin. Baru bisa menyatu. Pikiranmu bukan pikiran dia, rancanganmu bukan rancangan dia, betul? Nah, Anda harus upgrade, ya. Pikiranmu bisa sampai seperti pikiran Tuhan. Tanggalkan pikiranmu, adopsi pikiran Tuhan. Itu cara menyatu dengan Tuhan. Sepikir dengan Tuhan. Nah, saudara, lanjut ya. Fase pertama itu adalah masa kanak-kanak. Mau tak mau Anda akan masuk ke dalam fase kedua, masa dewasa. Sekarang kehendak dia yang harus terjadi, bukan kehendak Anda lagi sama sekali. Ingat nih, bila suatu saat Anda menemukan bahwa urapan-urapan Roh Kudus tak lagi bekerja di dalam diri Anda, padahal Anda tetap setia kepadanya, itu artinya Anda tiba pada masa peralihan, di mana Anda harus mengubah semua cara berpikir Anda menjadi sederhana sekali. Dia adalah bos, Anda hanya hamba yang tak berguna. Mau dituntun olehnya memasuki kemuliaannya yang lebih besar. Ya, jadi Anda lihat saudara nanti, wah, urapan kok kayak dulu ya. Kenapa? Padahal saya nggak berdosa, saya nggak gini-gini, tetap cinta Tuhan itu dan sebagainya. Kenapa ini? Nah, ini sebenarnya sebuah tanda, saudara, bahwa Anda sedang dipindahkan ke fase berikutnya. Ya, nah di fase ini sikap Anda cuma satu yang harus Anda lakukan. Ya, cara berpikir Anda harus menjadi simpel, sederhana. Jadikan dia sebagai bosmu. Anda adalah hamba yang nggak banyak nuntut, nggak cari keuntungan, ya. Dan mau dituntun olehnya untuk memasuki kemuliaannya yang besar itu. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Apa itu, saudara? Kata-kata kanak-kanak, perasaan kanak-kanak, pikiran kanak-kanak itu apa? Ya semua produkmu itu. Aku mau. Ya, semua bentuk keinginan Anda. Itu disebut kanak-kanak sebenarnya. Masa kanak-kanak. Nah, Paulus bilang, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Lalu berpikir sebagai orang dewasa. Anda tahu sifat anak-anak itu apa? Nuntut terus, betul? Mama mau ini. Nuntut. Nuntut itu kanak-kanak. Nah kalau sudah dewasa, pikirannya beda. Nggak nuntut terus. Sekarang dia melakukan. Punya tanggung jawab. Nah, orang yang punya tanggung jawab, nanti akan ada nilainya. Amin. Kalau orang nuntut ada nilainya enggak? Enggak ada nilai. Nanti kan ketemu Tuhan di kerajaan 1000 tahun. Tuhan mau kasih tahu Anda waktu dibuka, reward Anda itu berapa? Nilai Anda itu berapa? Kalau Anda ada di fase kanak-kanak terus, banyak nuntut Tuhan, sampai kapanpun Anda nggak punya nilai. Ketika Anda ada di dalam fase kedewasaan, tahap kedua ini, Anda di sini boleh mengumpulkan nilai itu. Nah, yang sering orang bilang itu mahkotanya nanti setinggi apa gitu ya. Nah, saya mau saudara, terus untuk menyatu dengan Tuhan dalam pikiran dan kehendaknya, supaya nilai saya itu semakin hari semakin banyak. Amin. Ya, makin banyak. Nah, saudara, sekarang saudara, untuk masuk dan ada di daerah kedewasaan itu, sekarang kita perhatikan imanmu harus disertai dengan penyangkalan di diri, ya. Agar iman Kristus yang beroperasi, Anda harus rela tak memakai iman Anda sendiri. Akan tiba masanya setelah iman Anda bertumbuh sampai suatu tingkat tertentu, Anda harus rela menyandarkan diri kepada iman Dia saja. Selanjutnya, Ia yang mengoperasikan imannya melalui
diri Anda. Jadi, selama ini Anda memang dididik agar bertumbuh dalam iman. Semakin besar iman itu, semakin baik. Untuk apa? Dengan itu Anda dibimbing mengenal Kristus semakin dekat, sampai akhirnya Anda meleburkan diri sepenuhnya dengan Dia. Dan selanjutnya iman Yesus atau imannya Allah yang kemudian beroperasi. Ya, beroperasi. Jadi saudara memang kadang-kadang kita masuk dulu di tahap pertama itu ya. Mengalami namanya ketakutan, mengalami asal jamah, mengalami iman yang besar, sampai iman yang mengherankan. Ya, tapi saudara, Tuhan terus bawa Anda. Itu sebenarnya membawa Anda ketemu Tuhan. Setelah Anda ketemu Tuhan, Anda nggak nuntut terus dong. Ingin menyatu dengan Dia. Jadi tahapan iman pertama itu cuma apa? Ini cuma prolognya saja. Ya, untuk apa? Untuk Anda bisa jumpa Tuhan. Amin. Supaya Anda ketemu dan semakin yakin. Kalau Anda semakin yakin, semakin percaya, Anda sekarang mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Daripada nuntut Tuhan tiap hari minta ini, minta itu, sudahlah. Saya mikir kayak Tuhan mikir aja deh. Saya ngerasain kayak Tuhan ngerasain aja deh. Aku maunya Tuhan aja deh. Ya toh? Nah, orang seperti ini ya menghambakan diri kepada Tuhan seperti itu, nanti beda nasibnya. Markus 11 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Lalu teringatlah Petrus dan berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk. Ya. Nah, yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, sudah kering. Nah, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ya. Nah, Yesus ya, sebenarnya di sini kan percayalah kepada Allah ya. Atau bahasa Inggris katakan, and Jesus answering said unto them, have faith in God ya. Nah, dalam literally dikatakan have the faith of God. Artinya sebenarnya adalah milikilah imannya Allah. Ya. Jadi iman yang sempurna itu bukan imannya manusia. Iman yang sempurna itu adalah imannya Allah. Jadi imannya manusia nggak ada yang sempurna. Semua yang sempurna, semua yang baik, semua yang suci itu datangnya dari atas, betul? Yang nggak ada perubahan dulu. Yang bersumber dari manusia itu nggak ada yang sempurna. Tentang iman pun juga begitu. Iman yang sempurna itu miliknya Allah. Oleh karena itu, ya, milikilah imannya Allah itu. Allah percaya apa? Allah ingin apa? Nah, mengadopsi apa yang diinginkan oleh Allah, yang dipercayai oleh Allah, lalu itu menjadi bagian dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, siapapun yang sungguh-sungguh hendak mengikut Tuhan Yesus harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Tidak saja tabiat daging dan kelemahan manusiawi. Anda yang harus disangkali tetapi termasuk ambisi untuk memakai iman sendiri juga harus disangkal. Amin. Banyak gereja hanya bicara tentang penyangkalan diri, menyangkal tabiat daging kan. Sekarang malam hari ini kita juga menyangkal satunya. Sangkali imanmu sendiri, lalu ambil ganti dengan imannya Allah. Yang aku lakukan bukan karena aku pengen, tapi karena Tuhan yang memerintah atau menyuruhnya. Amin. Namun, tak seorang pun dapat membuang hal-hal itu sendiri. Gak tega, saudara. Anda akan merasa tidak tega, bukan? Membuang ambisi-ambisi, membuat kedagingan itu sendiri. Roh Kudus memang diutus untuk menolong Anda dalam perkara ini. Nah, kalau Anda nggak sanggup untuk membuang ambisimu yang Anda anggap itu, wah baik sekali, cita-cita yang pengen sampai di langit itu ya. Minta Roh Kudus bongkar semuanya. Yang tidak selaras dengan Allah. Aku beri otoritas, cabut semuanya, sampai saya nggak pengen. Itu Pak, doanya gitu. Nanti apa yang terjadi? Anda pusing misalnya. Anda termuntah-muntah sendiri. Ya.
Anda gelisah selama seminggu, bisa juga. Kenapa? Ini peperangan, sudah. Roh Kudus mau ambil Anda, waduh, iman, jangan gitu. Terus, tapi Roh Kudus nggak maksa. Sampai Anda merasakan dan Anda merelakan, baru Roh Kudus angkat. Les, gitu ya. Setelah diangkat itu, kok aku nggak jadi nggak pengen kuliner lagi ya. Aku nggak pengen shopping lagi ya. Kenapa? Bukan dilarang, ya. Di RTM nggak ngelarang orang shopping, nggak betul ya. Nggak ada ayatnya juga. Ya. Jangan shopping. Coba cari, ya. Ayatnya di mana? Nggak ada ya. Nah, tapi saudara, nanti ada orang-orang yang sudah bilang, Pak, ya, ada satu murid dulu di Solo, ya salah pernah cerita sama saya. Dulu pokoknya kalau kemana-mana, pokoknya semua mall pasti dijelajahin, gitu ya. Tapi setelah dia ikut pelajaran RTM, ya, lalu ngerti pengebenaran firman seperti ini, itu kok nggak pengen lagi ya. Cuci mata tuh nggak pengen lagi. Kalau dia cuci mata sekarang bukan ke mall, ke wastafel, ya, cuci mata gitu ya. Cuci muka namanya ya. Nah, cuci mata itu enggak keluar enggak gitu lagi ya. Kalau toh ke mall kalau macam gitu ya cuman ya antar anak atau apa gitu aja gitu. Ya. Enggak ada keinginan yang menggebu-gebu ke sana seperti itu. Nah, itu saudara ya. Kenapa? Keinginan sudah diangkat oleh Tuhan ya. Telinga roh Anda akan menjadi lebih peka bila setiap kali Anda minta dibersihkan seperti itu dan mudah untuk menangkap suaranya. Karena itu membuat jurnal, yakni catatan harian apa saja yang Anda dengar dari dia, yang berbicara di hati Anda adalah hal yang amat penting. Pikiran Anda akan mulai diganti dengan pikiran Kristus hari lepas hari. Amin. Wah saudara, nanti Anda akan melihat, Anda nggak tahan. Dia selalu ngomong dengan Anda. Tapi kapasitas memori Anda kadang-kadang gampang lupa kan. Aduh gimana, akhirnya Anda harus bikin catatan ya. Ketika Tuhan ngomong Anda catat, Anda catat, Anda catat, Anda catat, Anda catat. Kemana-mana aja. Bawa apa namanya. Nah kalau Anda handphone Anda bisa buat tulis memo ya nggak apa-apa ditulis di situ. Kalau enggak ya bawa aja kertas gitu ya, satu rem gitu ya. Nah, tulis Tuhan itu ngomong banyak itu, jangan kurang. Dimanapun juga ya. Nah, saya ingat satu orang dulu yang suka ngarang lagu ya, namanya Yuda Melool dulu ya. Wah itu lagi nyetir gitu ya, Tuhan kasih lagu gitu ya. Nah itu di sini langsung ditulis, gitu. ditulis. Jadi lagu itu dalam berapa tahun itu dia ngarang lagu sampai 300-an, gitu. Dari mana? Inspirasi. Nah, contoh-contoh seperti itu bisa terjadi juga dalam kehidupan Anda, saudara. Ya, Anda bisa ngalami, Tuhan pesan apa, Tuhan ini, Tuhan mau ini dan itu. Dan banyak, mungkin nggak kejadian hari itu. Tapi paling nggak Anda sudah tahu Tuhan itu pernah ngomong apa dengan Anda. Ya, nah, supaya Anda ingat, Anda boleh catat, itu ya. Nah, intinya adalah alami persatuan dengan Tuhan. Ya, bersatu dengan Tuhan. Sekarang, Anda akan masuk tahap ketaatan sempurna. Total obediensi. Ya. Paksakan dalam diri Anda sikap untuk selalu bertanya kepada Dia. Apa yang Anda harus lakukan? Baik hal besar maupun hal sederhana. Amin. Ini dalam rangka penyatuan dengan Tuhan. Kenapa harus tanya Tuhan kalau menyembuhkan orang sakit? Kenapa harus begini ini? Ini dalam rangka Anda menyatu dengan Tuhan. Ya. Ini adalah idenya Tuhan. Ini bukan ide saya. Karena saya sekarang masuk dalam tahap yang kedua. Iman yang sempurna, ketaatan yang sempurna itu loh. Mau jadi sempurna enggak sih sebenarnya? Kalau Anda enggak mau sempurna ya terus tinggallah di level 1. Level pertama, aku mau Tuhan tolong saya, aku mau Tuhan tolong saya, gitu ya. Ya teruslah di situ. Tapi kalau Anda mau masuk pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan yang sempurna, ada harga yang harus Anda bayar, betul? Nonton bioskop aja bayar kok. Masuk tahap sempurna harus ada yang Anda bayar ya. Nah nanti kita akan membahas lagi tentang proses pendewasaan ini setelah ini. Ya, dewasa itu enggak langsung. Ya.
Dewasa itu adalah pilihan, pertumbuhan, sesuatu yang dikerjakan. Amin. Nah, Anda punya inisiatifnya ke sana. Anda mau ke sana, baru bisa dewasa. Umur boleh nambah, belum tentu nih. Anda pernah ketemu nggak orang umur 50 tahun kayak anak-anak kecil gitu? Banyak itu ya. Kelakuannya bisa gitu loh. Nah, umur nggak jamin orang dewasa, bukan? Nah, Anda ikut Tuhan, ya, jadi orang Kristen mungkin dari kecil sampai usia Anda mungkin hari ini 60 tahun, ya. Lebih tua dari saya, 60 tahun gitu, wah gitu. Tapi belum tentu Anda dewasa loh, ya. Ada orang-orang kadang-kadang umurnya di atas saya, ya. Tapi dia bilang, Pak, gitu, kalau dibanding Bapak ini ya, walaupun usia Bapak lebih muda dari saya, ya, saya itu kayaknya belum sedewasa, gitu ya, ngakui sendiri gitu. Dari mana? Nah, sikap ya, dalam menentukan, cara bereaksi, orang dewasa sama anak-anak kan beda. Bapak punya keteguhan, Bapak punya gini, bisa ambil keputusan ini. Saya itu kadang-kadang masih bimbang, masih bingung, kayak anak-anak gitu, Pak. Padahal usia saya udah lebih tua daripada Bapak. You know, gimana caranya? Ya kejar, gitu. Nah, ganti sekarang, ya. Nah, masuk pada total obediensi, ya. Nah, saudara, paksakan dalam diri Anda sikap untuk selalu bertanya kepada Dia. Ini PR yang harus dilakukan. Paksakan. Aku harus tanya kepada Dia. Untuk masalah ini, aku harus tanya kepada Tuhan. Amin. Nah, walaupun nanti Anda diledekin, ada bapak bertanya pada anaknya gitu ya, nggak apa-apa. Dikit-dikit nanya, ya lah. Mikir sendirilah, ya lah. Oh, kamu mau mikir sendiri? Ya sudah, aku mau tahu apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada apa yang bisa saya pikirkan. Sikap Anda seperti itu menunjukkan kedewasaan. Coba nanti jawaban dari beberapa orang ya yang masih ngotot dengan aku mau ini pikiranku dan sebagainya. Itu kanak-kanak. Kayak mainannya nggak rela direbut itu ya. Tapi kalau orang dewasa beda sekali. Ya. Nah, dia mau mengikuti keinginan Tuhan dalam dirinya. Nah, setelah Anda tahu ya dan mau, sekarang lakukan apa yang disuruh. Dan jangan lakukan apa yang tidak disuruhnya. Ingat, itu adalah cara untuk menyatukan diri dengan Dia dan mengikuti jalan pikiran Kristus. Lakukan apa yang disuruh dan jangan lakukan apa yang tidak disuruhnya. Ya, ada seseorang membangun sebuah ministry. Ya, lalu sampai akhirnya dia merasa capek. Saya berlelah-lelah bekerja untuk Tuhan. Tapi kok begini? Orang-orang yang kami rekrut ya, bukannya membantu, malah merongrong kami. Ya. Saya ketemu seorang di Bukit Doa. Ya. Orang membangun ministry, lalu dia merekrut banyak orang pekerja-pekerja gitu, dia jadi berat gitu. Jadi beban seperti ini. Ini kan pekerjaan Tuhan, kenapa saya harus menanggung semuanya ini? Dia nggak ngerti sudah seperti itu. Ya, nah, terus saya bilang begini, apa yang kamu bangun disuruh Tuhan enggak? Jangan bangun apa yang Tuhan tidak suruh. Bangun apa yang Tuhan suruh. Kalau Anda membangun apa yang Tuhan tidak suruh, resikonya Anda yang tanggung. Anda harus bayar mahal, pakai keluar dari kantong sendiri. Betul nggak ya? Nah, jadi beban dalam hidupmu. Bangun apa yang Tuhan bangun. Saya kan berpesan dari beberapa orang, tapi orangnya bandel aja. Tetap aja dia lakukan segala macam. Setelah terjadi kekacauan ini dan itu sampai akhirnya bubar gitu dan sebagainya gitu. Saya bilang, gue bilang juga apa? Ya, saya teman sama dia. Gue bilang juga apa? Tuhan suruh nggak kamu buka gereja itu?
merasa bisa, merasa punya ini, ada segala macam, punya teman ini dan itu, idenya ini dan itu dan sebagainya. Dan tunjukkan. Ya, kalau bukan Tuhan yang suruh, jadi beban. Betul? Jangan bikin beban sendiri, karena membangun apa yang Tuhan nggak suruh. Amin. Nah, tapi kalau Tuhan yang suruh, kalau sampai terjadi trouble, Anda bisa bilang dong sama yang nyuruh, Tuhan, engkau yang nyuruh kan? Sekarang piye? Ini kurang modal loh Tuhan, ini kurang dana loh Tuhan, ini piye? Tuhan kucurin dana nggak? Kucurin. Tapi kalau Anda yang bangun sendiri, lalu Anda minta kucuran dana dari Tuhan, Tuhan bilang apa? Loh. Ide-idemu kok minta kucuran dana dari saya? Tapi ini kan pekerjaanmu, namamu dimuliakan di sini. Siapa suruh? Nah, jawaban Tuhan simpel. Siapa suruh? Tapi kalau disuruh Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab. Amin. Mau nggak Tuhan bertanggung jawab atas hidup Anda? Itu lebih enak ya daripada Anda klaim ya apa yang Anda upayakan lalu maksa-maksa Tuhan untuk mencukupi semuanya itu ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus, saudara, selalu menantikan Bapa yang mengerjakan sesuatu sebelum ia melakukan hal yang sama. Ia adalah pelaksana dari kehendak Bapaknya. Ya, itu juga cara Anda hidup sekarang. Hanya lakukan apa yang Tuhan Yesus mau lakukan saja. Coba lihat ayat ini. Yohanes 5:19, lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, nah, saudara, ada satu orang namanya Henok. Anda tahu ya? Henok itu melakukan hal serupa itu dengan Tuhan. Ia berjalan 365 tahun lamanya bersama Tuhan. Dan akhirnya ia begitu berubah seperti Tuhan Yesus dan tak layak lagi hidup di dunia. Akhirnya ia diangkat ke surga. Kejadian 5:24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow, saudara. Henok jadi buah sulung, ya lah. Diangkat nggak mengalami kematian. Kenapa? Dia berjalan dengan Allah. Ada seorang hamba Tuhan ya, nggak tahu dapat link dari mana, dia dengar YouTube saya, lalu dia tanya Pak, tentang Henok itu, apa sih keistimewaan Henok sampai dia itu diangkat oleh Allah? Saya cuma jawab simpel, ya, dia berjalan dengan Allah, nggak lakuin apa-apa, enggak. Dia hanya berjalan dengan Allah. Ya, memang saya jawab simpel karena ini levelnya hamba Tuhan, gitu ya. Nah, kalau jemaat itu saya harus jelasin detail dulu, gitu ya. Nah, hamba Tuhan ngerti lah harusnya itu. Tapi ternyata dia kejar terus, ya. Maksudnya gimana sih? Jalan dengan Tuhan tapi kok gini? Apalagi 360 tahun itu, Pak. Emang jalan sampai kemana? Itu kalau jalan 360 tahun tuh ya, itu jalan kemana coba ya? Coba ini. Pak Among tuh jalan dari Bandung ke Blitar kurang lebih berapa, kalau naik jalan kaki itu berapa lama? Ya belum, nggak tahu Pak, karena belum pernah dicoba. Itu ya. Nah, saudara, jalan dengan Tuhan itu bukan secara apa ya, jalan-jalan kayak kita jalan bareng gitu, enggak, itu loh. Jalan dengan Tuhan itu seirama, sejalan dengan Tuhan, betul ya? Searah dengan Tuhan, sekeinginan dengan Tuhan, sepikiran dengan Tuhan, seperasaan dengan Tuhan. Akhirnya saya jelasin gitu. Nah, kenapa harus 360 tahun? Untuk menyamakan perasaan kita dengan perasaan Tuhan itu nggak mudah, betul nggak? Butuh waktu. Untuk menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu nggak mudah. Nah,
Sekarang ya, mulai nih proses menanggalkan dan mengenakan itu akan lebih mempercepat, nggak usah 360 tahun, saudara. Kalau hari ini Anda bilang, aku rela dan aku mau menanggalkan dan mengenakan pikiran Kristus, Anda punya pikiran Kristus. Amin. Proses menanggalkan dan mengenakan. Nah kalau dulu memang Allah itu membimbing terus, ngajar terus. Amin. Nah sekarang sudah ada contoh. Contohnya siapa? Contohnya Yesus. Henok dulu belum ada contoh, betul? Sehingga butuh waktu lama. Anda sudah ada punya contoh, bukan? Yesus membimbing iman Anda itu sampai kepada kesempurnaan, betul? Dengan mata tertuju kepada Yesus, looking unto Jesus. Ya. Pandang Yesus. Itu polanya. Jadi ketika Anda memandang Yesus, Anda amati gerak-geriknya, Anda lihat cara dia ngomong, cara dia berpikir, cara dia bereaksi, Anda jadi seperti Yesus. Amin. Nah, tapi kalau Anda lihat dirimu sendiri, nah nanti Anda akan nelongso, ya. Anda akan merasa gini, karena apa? Nah, standar dirimu nggak bisa dipegang, ya, dan gampang labil sekali. Nah, pertanyaannya, saudara, untuk menutup, ya, perlukah mencapai tingkat itu? Wah, kalau tadi kita bahas itu kan menarik, gitu. Tapi mungkin Anda berpikir, perlukah saya mencapai tingkat itu? Kalau Anda hidup di dalam Tuhan, Anda tak bisa tidak harus mengasihi Dia. Dan mengasihi Dia berarti Anda harus hidup menurut kehendak Dia secara sempurna. Ia yang menginginkan Anda menjadi seperti Dia, Ia ingin Anda menjadi satu dengan Dia secara sempurna dan menjadi pengantin Kristus. Amin. Jadi Anda targetnya nih loh. Anda harus jadi pengantin Kristus. Ya. Kira-kira Yesus itu mau nikah dengan siapa sih? Yesus itu mau nikah dengan siapa? Ya. Dia nggak mau nikah dengan anak-anak, anak kecil nggak mau. Dia maunya sama anak orang dewasa, betul? Dewasa, yang dewasa itu siap nikah. Coba nih kalau anak Anda masih kecil gitu ya, lalu bilang, mama, mau nikah. Masih kecil kamu. Tapi kalau sudah dewasa, gitu ya, malah kita dorong-dorong, kapan lu nikah? Kok nggak cepet-cepet nikah sih, gitu ya. Kamu tuh udah dewasa loh, gitu ya. Nah, yang dipilih oleh Yesus itu nanti bukan yang masih anak-anak, tapi mereka yang sudah bertumbuh menjadi dewasa. Ya. Nah, memang ada banyak orang tak sampai ke tingkat seperti itu. Walaupun begitu masuk juga ke surga, namun ia tak akan dapat menjadi pengantin Kristus. Itu terserah kepada pilihan Anda juga. Namun berita seperti ini harus disampaikan juga kepada semua orang percaya agar orang tahu adanya kesempatan yang tersedia bagi yang sungguh mau mencintai Tuhan Yesus menurut kehendak yang sempurna. Kita tutup dengan ayat Efesus 4, 11-14. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka. Amin. Oke, saudara, akhirnya sudah selesai. Ya, oke. Makasih atas perhatiannya. Dalam 2 sesi ya kita sudah membahas tentang 2 tahapan iman. Ya. Nanti next pertemuan kita akan membahas tema yang baru, yaitu tentang proses pendewasaan. Lalu dilanjutkan dengan bagaimana tentang keinginan. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.